Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1953, Pohon Waktu Surgawi. Jika bentrokan langsung, mereka tidak akan takut. Kuncinya adalah hukum ruang waktu terlalu mendalam dan berguna dalam menjebak musuh. Hukum ruang waktu menjebak musuh sementara Lu Ming adalah penyerang utamanya. Saat mereka bekerja sama, kekuatan destruktif mereka sangat mengejutkan. Pada saat ini, beberapa orang lagi melangkah ke udara dari kejauhan, tubuh mereka dikelilingi oleh sungai hukum. Calon kaisar lain dari Pulau Dewata sementara telah tiba. Dia telah berkumpul dengan 3 calon kaisar sebelumnya dan aura kuat menekan Lu Ming. Pertarungan hebat akan segera dimulai. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di langit. Sosok ini diselimuti oleh kekuatan misterius. Area tersebut benar-benar terdistorsi, seolah-olah waktu dan ruang berubah. Dia hanya bisa melihat secara samar-samar bahwa itu adalah lelaki tua berjubah hitam. Ketika calon kaisar yang ahli di Pulau Waktu Dewa melihat lelaki tua ini, mereka membungkuk dan memberi salam, kami memberikan penghormatan kepada Sage Master. Kami memberikan penghormatan kepada Sage Master. Ekspresi para penggarap lainnya dari Pulau Waktu Surgawi juga berubah saat mereka membungkuk. Sang guru bijak, Lu Ming sedikit menyipitkan matanya. Tampaknya Sage Master ini mempunyai status yang sangat tinggi. Bahkan Kaisar Semu di Pulau Waktu Surgawi sangat menghormatinya. Sage Master itu mengangguk sedikit dan menatap Lu Ming dengan senyum ramah. Dia kemudian melihat calon kaisar lainnya dan berkata, semua orang di sini adalah eksistensi yang kuat. Jika kita bertarung di sini, Pulau Waktu Surgawi akan rusak parah. Bisakah kamu memberi wajah pada orang tua ini dan menghentikan pertempuran untuk sementara? Lu Ming tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Mata calon kaisar dari kekuatan lain berkedip-kedip, tetapi mereka tidak berbicara. Sekarang kekuatan tempur Lu Ming dan Dandan telah meroket, meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tidak percaya diri. Jika orang-orang dari Pulau Waktu Surgawi mundur, mereka akan semakin tidak yakin. Melapor kepada Guru Suci, pria ini telah membunuh beberapa tetua di Pulau Waktu Surgawi saya. Kamu tidak bisa melepaskannya. Xuan Chuan masih tidak mau menyerah. Dia melaporkan kepada Sage Master bahwa dia ingin meminjam kekuatan Pulau Waktu Surgawi untuk membunuh Lu Ming. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Sage Master memandang Xuan Chuan dan suaranya menjadi dingin. Wajah Xuan Chuan berubah drastis. Dia segera berlutut dan berteriak dengan wajah pucat, saya tidak berani, murid ini tidak berani, mohon maafkan saya, Sage Master. Sage Master mengabaikan Xuan Chuan dan terus melihat ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Anda berasal dari luar angkasa dan telah datang ke 10.000 alam laut. Anda harus berada di sini untuk peninggalan abadi dan Gunung Dewa Waktu. Jika kamu berhenti berkelahi, aku akan membawamu ke sana. Kata-kata Sang Sage Master mengejutkan orang-orang di 10.000 alam laut. Melampaui surga, para ahli ini sebenarnya datang dari luar angkasa. Banyak orang di 10.000 alam laut mengetahui bahwa itu terhubung dengan 8 alam lainnya. Mereka bisa berkomunikasi, tapi hanya Kaisar Suci yang bisa. Dan di luar 9 dunia, ada dunia yang lebih besar lagi. Legenda mengatakan bahwa dunia di luar langit sangatlah luas dan tidak terbatas. Seni bela diri telah berkembang secara ekstrim, dan bahkan ada keberadaan yang abadi. Namun, semua itu hanyalah legenda. Tidak ada yang pernah memastikannya. Sekarang, Sang Sage Master sebenarnya mengatakan bahwa orang-orang ini datang dari luar angkasa. Mungkin itu benar. Kalau tidak, mengapa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul di Pulau Waktu Surgawi? Melampaui langit, melampaui langit. Jadi Lu Ming datang dari luar angkasa. Benar sekali, hanya di luar surga yang bisa melahirkan keajaiban seperti Lu Ming. Saat Ruan Tianjiao terkejut, segala macam pikiran melintas di benaknya. Orang-orang dari 9 negara lautan luas dan kerajaan Xuanling juga tercengang. Lu Ming, demi Sage Master, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Kata salah satu serigala raksasa dari Menara Skywolf. Selamatkan hidupku. Hehe. Ayo, lanjutkan pertempuran dan lihat apakah kamu bisa mengambil nyawaku. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap serigala raksasa dari Menara Skywolf. Hal ini membuat serigala raksasa Menara Skywolf terlihat tidak sedap dipandang. Dia hanya berusaha menang dengan kata-katanya. Jika mereka benar-benar harus bertarung, mereka tidak percaya diri.
Sage Master tersenyum pahit, adikku, kenapa kita tidak membiarkannya saja sekarang? Setelah kalian pergi ke Gunung Waktu Dewa dan meninggalkan Pulau Dewa Waktu, aku tidak akan ikut campur tidak peduli bagaimana kalian ingin bertarung. Itu untuk memberi muka kepada Sage Master dan menyelamatkan nyawa anjing mereka terlebih dahulu. Lu Ming tersenyum tipis. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin tidak takut. Namun, dengan tambahan orang-orang dari Pulau Waktu Surgawi, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan. Lebih penting lagi, Sang Sage Master memberinya perasaan yang mendalam. Serigala raksasa menara serigala langit dan yang lainnya memasang ekspresi jelek, tapi mereka tidak membantah. Oke, terima kasih sudah memberiku wajah, adik kecil. Penduduk 10.000 wilayah laut dapat tinggal di sini untuk sementara waktu. Tidak ada yang diizinkan untuk menyerang. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh tanpa ampun. Kata Sang Sage Master, suaranya menjadi dingin. Orang-orang dari kerajaan Xuanling memasang ekspresi buruk, tetapi mereka tidak berani membantah kata-kata guru bijak itu. Begitu banyak rakyatnya yang mati sia-sia, dan mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka kurang beruntung. Teman-teman dari luar angkasa, jika kamu ingin menjelajahi Gunung Dewa Waktu, ikutlah denganku. Suara Sang Sage Master bergema ke segala arah saat dia terbang ke kedalaman Pulau Waktu Surgawi. Lu Ming tersenyum dan mengikuti sang guru bijak. Serigala raksasa dari Menara Sirius, Kaisar Kuasi dari ras Gagak Emas, dan Kaisar Kuasi dari ras Angin mengikuti di belakangnya dengan wajah muram. Di langit, satu demi satu sosok melesat melintasi kehampaan. Semuanya ahli dari dunia luar. Mereka mengikuti guru suci dan menuju Pulau Waktu Surgawi. Begitu banyak orang. Orang-orang di 10.000 wilayah laut terkejut. Begitu banyak orang yang datang dari luar angkasa, dan mereka semua adalah ahli yang menakutkan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di pusat Pulau Waktu Surgawi. Di depan, ada gunung besar yang menembus awan. Gunung ini tampak sunyi senyap. Sekilas, semuanya berupa bebatuan gundul. Itu, mata semua orang terfokus. Mereka melihat tulang-tulang di berbagai bagian gunung, hampir membusuk seluruhnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak tulang di gunung ini? Semua orang menghentikan langkahnya, agak bingung. Semuanya, ini saatnya Dewa Gunung. Seluruh gunung sunyi senyap dengan hanya sedikit tanaman. Sage Master memperkenalkan. Semua orang mengamati dengan cermat. Memang ada beberapa tumbuhan di gunung itu, tetapi jumlahnya sangat jarang. Tanaman ini memiliki kekuatan waktu. Jika seorang seniman bela diri mengkonsumsinya, mereka dapat memperpanjang umurnya. Sage Master melanjutkan. Apa, itu bisa meningkatkan umur seseorang? Seseorang berteriak kaget, matanya memancarkan nyala api. Umur seorang kaisar bela diri tidak ada habisnya. Selain menghadapi musibah besar di langit dan bumi, mereka tidak perlu mengkhawatirkan umur mereka. Namun, mereka yang berada di bawah alam bela diri tertinggi memiliki rentang hidup yang terbatas. Seorang suci dapat hidup lebih dari 100.000 tahun, tetapi tidak lebih dari 200.000 tahun. Calon kaisar juga berada dalam kisaran ini. Kali ini, ada banyak calon kaisar kuno yang datang. Banyak dari mereka sudah berada di akhir masa hidup mereka. Tanaman yang dapat meningkatkan umur mereka merupakan godaan yang fatal bagi mereka. Juga, ada pohon kecil di puncak Gunung Waktu Dewa. Itulah pohon Waktu Surgawi. Jika seorang seniman bela diri menelannya, umurnya akan berlipat ganda. Sage Master melanjutkan. Gandakan umurnya. Kali ini, sebagian besar orang mengungkapkan cahaya keserakahan yang membara. Meningkatkan umur seseorang sebanyak 1 kali lipat, konsep macam apa itu? Beberapa calon kaisar hampir mencapai akhir masa hidup mereka. Namun, jika umur mereka digandakan, mereka mungkin bisa memasuki alam kaisar bela diri dan mencapai keabadian. Godaan fatal dalam hal ini sungguh tak tertahankan. Bab 1954 Kekuatan Waktu. Itu milikku. Ini milikku. Segera, beberapa orang bergegas menuju Gunung Suci Cahaya Surgawi. Namun, beberapa orang di depan tiba-tiba mengeluarkan pekikan darah yang mengental. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Beberapa orang di depan berhenti di udara dan berteriak ketakutan. Tubuh mereka yang tua dan layu menjadi semakin layu, dan esensi ki mereka sepertinya telah tertelan dalam sekejap. Kemudian, seluruh rambut mereka rontok dan pakaian mereka membusuk. Tubuh mereka sepertinya telah berubah menjadi kerangka, dan tidak ada lagi aura pada mereka.
Ekspresi orang-orang di belakang berubah drastis saat mereka mundur dengan panik. Namun setelah mereka pergi, mereka semua tampak semakin tua. Itu hanya beberapa tarikan napas, tapi semuanya sepertinya telah berumur 10.000 tahun. Ke depan, beberapa orang yang terbang di depan telah berubah menjadi tulang belulang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Umurku hampir habis. Seorang lelaki tua yang rambutnya hampir rontok berteriak. Saya belum selesai. Kalian terlalu tidak sabar. Gunung Dewa Waktu dipenuhi dengan kekuatan waktu. Makhluk hidup manapun yang naik ke sana akan kehilangan waktu. Waktu mengalir lebih cepat di Gunung Waktu Dewa. Sagemaster berkata dengan acuh tak acuh. Waktu mengalir lebih cepat. Brengsek. Orang-orang yang maju ke depan meraung. Mereka menderita kerugian besar kali ini. Adapun mereka yang lebih lambat dan tidak bergerak maju, diam-diam mereka senang karena mereka selangkah lebih lambat. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Lu Ming, Bubble, dan beberapa pemuda lainnya tidak melangkah maju lebih awal. Mereka masih muda, dan hal-hal seperti umur tidak menarik bagi mereka. Kicauan, kicauan. Di bahu Lu Ming, gelembung itu berkicau. Matanya tertuju pada pohon kecil di Gunung Waktu Dewa. Gelembung, apakah pohon kecil itu sangat berguna bagimu? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Ya, riang gembira. Gelembung mengangguk berulang kali. Lu Ming mengerti. Gelembung adalah tikus ruang waktu dan pohon kecil memiliki kekuatan waktu. Tidak mengherankan jika gelembung ini akan sangat berguna. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkannya? Lu Ming merenung secara diam-diam. Tidak bisakah kita mendaki Gunung Dewa Waktu? Seseorang bertanya dengan suara yang dalam. Jika dia tidak bisa naik, lalu apa gunanya datang ke sini? Lebih baik menjelajahi reruntuhan lainnya sesegera mungkin. Bukannya kita tidak bisa naik sama sekali. Ikuti aku. Sagemaster kemudian terbang menuju sisi Gunung Dewa Waktu. Tidak lama kemudian, Sagemaster berhenti dan menunjuk ke arah Gunung Dewa. Ada sebuah ngarai di sini. Setiap 3 bulan, kekuatan waktu di ngarai ini akan turun ke titik terendah. Saat itu, kita bisa melewati ngarai ini. Di ujung ngarai ini, ada sebuah altar. Selama altar itu dihancurkan, kekuatan waktu di seluruh gunung waktu akan sangat berkurang. Pada saat itu, kita akan mempunyai kesempatan untuk melangkah ke puncak dan mendapatkan pohon waktu itu. Lalu mengapa orang-orang di Pulau Waktu Surgawimu tidak naik? Seseorang mengajukan pertanyaan dan memandang ke arah Sagemaster dengan keraguan. Hal yang sama terjadi pada yang lainnya. Mata beberapa orang terasa dingin. Jika kata-kata sang guru bijak itu salah atau jika dia sedang merencanakan sesuatu, maka mereka akan berada dalam bahaya. Banyak calon kaisar dan orang suci absolut yang telah hidup lama dan sangat licik. Tentu saja mereka tidak akan mempercayai Sagemaster dengan mudah. Karena kita tidak cukup kuat. Jawab sang guru bijak. Mata banyak orang berbinar. Mereka tidak mampu menyangkal kata-kata sang guru bijak. Tingkat budidaya 10.000 wilayah laut tidak dapat dibandingkan dengan benua Yuan. Di Pulau Waktu Dewa, para ahli terkuat semuanya adalah kaisar semu. Selain itu, jumlahnya tidak banyak, jadi wajar jika mereka tidak dapat melakukannya. Berapa lama lagi hingga kekuatan waktu di ngarai ini melemah? Seseorang bertanya. Masih ada setengah bulan, kata sang guru bijak. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Seseorang sedang duduk bersila. Sebagian masyarakat juga melakukan hal yang sama. Mereka duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Ada juga sekelompok orang yang melihat-lihat gunung suci cahaya surgawi. Lu Ming dan gelembung juga berkeliaran. Bang! Tiba-tiba, seseorang melangkah maju menuju Gunung Dewa Waktu, langsung menarik perhatian banyak orang. Sepertinya seseorang tidak bisa menahan diri dan ingin mencobanya sendiri. Namun, orang itu sangat berhati-hati. Selangkah demi selangkah, dia berjalan sangat lambat. Ketika dia melangkah ke jarak tertentu, ekspresinya berubah, seolah dia diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan. Pria ini adalah calon kaisar, dikelilingi oleh sungai hukum. Dia diselimuti oleh kekuatan Sein untuk melawan kekuatan waktu. Kemudian, selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju pabrik terdekat. Mata banyak orang berbinar. Kekuatan waktu gunung waktu surgawi akan menjadi lebih kuat jika semakin dekat ke puncak. Bukannya mustahil untuk menolak kekuatan waktu di luar. Selama dia bisa memblokirnya, dia akan bisa mendapatkan beberapa tanaman.
Tanaman di sini dapat memperpanjang umur seseorang dan tak ternilai harganya. Segera, banyak orang melangkah keluar dan perlahan berjalan menuju Gunung Waktu Dewa. Semua. Namun tidak lama kemudian, seseorang berteriak bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kulit orang tersebut perlahan mengering, menyebabkan ekspresi orang tersebut berubah dan dia segera mundur. Dan orang pertama yang mencoba bahkan tidak bisa berjalan ke pabrik terdekat. Dia juga tidak bisa menahan erosi kekuatan waktu dan dikalahkan. Hal yang sama terjadi pada yang lainnya. Bahkan dengan senjata kedaulatan mereka, mereka tidak mampu melawan dan dikalahkan satu demi satu. Tidak ada yang berhasil mendapatkan tanaman apapun. Saudara Luming, saya ingin mencoba. Mungkin saya bisa menggunakan kekuatan waktu untuk berkultivasi. Kicauan-kicauan. Pada saat itu, gelembung-gelembung berbicara. Baiklah, ayo pergi bersama. Lu Ming mengangguk. Ia juga ingin menguji seberapa kuat kekuatan waktu di gunung waktu itu. Bang, bang, Lu Ming mengambil langkah maju dan menuju gunung waktu dewa. Tatapan banyak orang beralih ke Lu Ming. Mereka juga ingin melihat sejauh mana putra kekacauan bisa melangkah. Lu Ming berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika dia melangkah ke area tertentu, sebuah kekuatan misterius bekerja di tubuhnya. Itulah kekuatan waktu, yang sangat mirip dengan kekuatan gelembung. Kekuatan waktu sangatlah menakutkan. Tampaknya meresap ke dalam tubuh Lu Ming dan menghilangkan waktu dan umur panjangnya. Ledakan. Aura Lu Ming meledak dan kekuatan suci mengelilingi tubuhnya. Hukum kekacauan memenuhi udara dan menghalangi kekuatan waktu dari dunia luar. Hukum yang berhubungan dengan kekuatan waktu adalah hukum waktu. Itu adalah hukum jalur raja yang sangat kuat yang tidak bisa dibandingkan dengan hukum ruang waktu gelembung. Dan tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan hukum kekacauan. Dan EBSCP, dengan demikian, saat hukum kekacauan muncul, energi waktu dari dunia luar diblokir. Lu Ming terus berjalan maju, selangkah demi selangkah, menuju sebuah tanaman. Dia tidak berjalan terlalu cepat, tapi setiap langkahnya tegas. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat kekuatan waktu. Tapi Lu Ming masih berhasil memblokirnya. Bubbles duduk di bahu Lu Ming dan sepertinya dengan serius merasakan kekuatan waktu di dunia luar. Segera, Lu Ming sudah dekat dengan pabrik pertama. Seperti yang diharapkan dari putra kekacauan. Dia bisa mengendalikan hukum kekacauan dan bahkan memblokir waktu. Seseorang berseru. Bab 1955 memasuki gunung. Seseorang berseru kaget. Jarak yang ditempuh Lu Ming lebih jauh dari orang yang berjalan paling jauh sebelumnya. Serigala raksasa dari menara serigala surgawi dan kaisar semu dari ras gagak emas mendengus dingin. Mereka sedikit tidak senang. Segera, Lu Ming datang ke pabrik terdekat. Itu adalah rumput ungu dengan bunga ungu di atasnya, dan memancarkan kekuatan aneh. Lu Ming diam-diam kagum. Kemudian, dia mencabut bunga ungu itu hingga ke akar-akarnya dan menyimpannya di diagram gunung dan sungai. Banyak pria tua dengan rambut seputih salju menatap Lu Ming dengan mata membara. Harta yang dapat memperpanjang umur seseorang sangatlah langka, dan setiap kali muncul, harganya akan meroket. Lu Ming terus bergerak maju, berjalan menuju tanaman lain. Tidak lama kemudian, Lu Ming memetik 6 tanaman. Lu Ming hampir memetik semua tanaman di pinggirannya. Dia hanya bisa memetik lebih banyak tanaman jika dia masuk lebih dalam. Lu Ming terus berjalan. Namun, semakin dalam dia melangkah, semakin kuat kekuatan waktu. Hukum kekacauan yang mengelilingi tubuhnya juga bergetar hebat. Meskipun hukum kekacauan berada pada tingkat yang lebih tinggi, tingkat kultivasi Lu Ming masih rendah. Meskipun kualitasnya lebih tinggi, namun kuantitasnya kurang. Ketika kekuatan waktu melampaui rentang tertentu, hukum kekacauan masih tidak dapat menahannya. Pada saat ini, gelembung transparan menyelimuti Lu Ming. Seketika, Lu Ming merasakan kekuatan waktu di dunia luar telah mereda. Gelembung telah membuatnya bergerak. Hukum ruang waktunya mencakup ruang dan waktu, dan tidak ada hukum lain yang dapat menolak kekuatan waktu. Tekanan pada Lu Ming telah hilang. Dia mempercepat langkahnya dan terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, dia hampir mencapai setengah jalan mendaki gunung. Hukum ruang waktu, bagus, bagus. Ketika Sang Sage Master melihat ini, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan keinginan yang dalam. Tentu saja, tidak ada yang melihat mata Sang Sage Master. Beberapa jam kemudian, Lu Ming memetik lebih dari 10 tanaman.
Namun di tengah perjalanan mendaki gunung, dia tidak dapat melanjutkan perjalanannya lagi. Bahkan dengan bantuan hukum ruang waktu gelembung, dia tidak dapat maju lebih jauh. Dan EBSCP, energi waktu di depan terlalu menakutkan. Jika mereka terus maju, mereka pasti tidak akan bisa menghentikannya. Mereka tidak punya pilihan selain berhenti. Lu Ming duduk bersila dan menggunakan kekuatan waktu untuk mengasah hukum kekacauannya. Mengenai gelembung, dia juga dengan hati-hati merasakan kekuatan waktu dari dunia luar. Lu Ming, kenapa kamu tidak keluar? Seseorang angkat bicara dan menatap Lu Ming, berharap dia akan keluar dan membeli beberapa tanaman yang dapat meningkatkan umur seseorang. Dia sepertinya sedang berkultivasi. Mari kita tunggu sebentar lagi, cepat atau lambat dia akan keluar. Banyak orang berkumpul di sisi Lu Ming, menunggu dia keluar dan berdagang dengannya. Lebih dari 10 hari telah berlalu. Lu Ming dan gelembung akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka bangkit dan meninggalkan gunung waktu. Begitu dia melangkah keluar, Lu Ming dikelilingi oleh sekelompok pria tua. Lu Ming, berapa harga tanaman di Gunung Dewa Waktu? Jual padaku beberapa. Kita bisa mendiskusikan harganya. Saya juga ingin beberapa, sebutkan harganya. Sekelompok lelaki tua berbicara satu demi satu, mata mereka menyala-nyala. Saya tidak menjual, Lu Ming melambaikan tangannya. Harta yang bisa memperpanjang umur seseorang sangatlah sedikit. Dia ingin menyimpannya karena ketika dia kembali ke benua hutan belantara surgawi di masa depan, banyak orang akan menggunakannya. Orang tuanya dan beberapa orang lainnya tidak cukup berbakat dan tidak dapat berkultivasi ke ranah kaisar bela diri. Suatu hari nanti, masa hidup mereka akan habis dan tanaman ini akan berguna. Kamu tidak menjual. Segera, beberapa lelaki tua menjadi cemas dan berkata, Lu Ming, kamu muda dan berbakat. Sudah pasti bahwa Anda akan menerobos ke ranah bela diri tertinggi di masa depan. Tidak ada gunanya memelihara tanaman yang dapat memperpanjang umurmu. Benar juga, aku ingin 2. Bagaimana kalau kamu menjual 2 padaku? Aku hanya ingin 1. Orang-orang tua ini memandang Lu Ming dengan mata menyala-nyala. Saya juga perlu menggunakannya, jadi senior, maaf, tolong beri jalan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Lu Ming, kamu tidak menggunakannya, namun kamu tidak menjualnya kepada para senior ini. Kamu jahat. Itu benar. Ada banyak sekali tanaman di sini. Anda bertindak terlalu jauh jika ingin menyimpan semuanya untuk diri Anda sendiri. Ada beberapa senior di sini yang masa hidupnya mendekati akhir, dan kamu hanya akan menyaksikan mereka mati. Tidak jauh dari situ, serigala raksasa dari Menara Sirius, kaisar semu dari ras angin, dan ras gagak emas mencibir. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Orang-orang ini jelas-jelas berusaha menabur perselisihan. Benar saja, beberapa mata lelaki tua itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Lu Ming, berikan sedikit. Terlalu berlebihan jika mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Kami memiliki begitu banyak orang di sini. Jika kami menggunakan kekerasan, saya khawatir Anda tidak akan bisa melindungi tanaman itu. Serigala raksasa dari Menara Sirius dan calon kaisar dari perlombaan angin mencibir melihat pemandangan ini. Jika kamu tidak menjual, kamu harus pindah. Suara Lu Ming menjadi dingin. Suasana di lokasi kejadian menjadi mencekam. Semuanya, waktunya hampir habis. Jika kamu ingin bertarung, tunggu sampai kita meninggalkan pulau waktu surgawi. Kata Sage Master sambil melangkah maju dan datang ke sisi Lu Ming. Pada saat yang sama, para ahli dari pulau waktu surgawi datang ke sisi Lu Ming, sepertinya ingin melindunginya. Ini mengejutkan Lu Ming. Sage Master sepertinya tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Wajah lelaki tua itu berubah jelek. Lu Ming dan gelembung telah bergabung dan sudah sangat sulit untuk menghadapinya. Sekarang orang-orang dari Pulau Waktu Surgawi telah bergabung, mereka tidak percaya diri bahkan jika mereka mengambil tindakan. Saudara Lu Ming, saya harap Anda dapat menjual saya beberapa tanaman setelah kita meninggalkan tempat ini. Pada akhirnya, beberapa lelaki tua memilih untuk tidak menyerang dan mundur dari pengepungan. Setelah itu, orang lain pun mundur. Pada akhirnya, beberapa orang yang tersisa tahu bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa berjalan ke samping tanpa daya. Hal ini membuat serigala raksasa dari Menara Skywolf dan calon kaisar dari perlombaan angin terlihat sedikit pucat. Dia menantikan konflik antara Lu Ming dan orang-orang tua itu. Lu Ming melirik dingin ke arah serigala raksasa dari Menara Skywolf,
calon kaisar dari perlombaan angin, dan yang lainnya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Waktunya habis. Kita bisa berangkat sekarang. Mata sang Sage Master menjadi cerah saat dia berbicara. Namun, untuk saat ini, tidak ada yang melangkah maju, semuanya berharap orang lain akan memimpin. Sage Master secara alami tahu bahwa semua orang khawatir. Dengan lambaian tangannya, beberapa calon kaisar dari Pulau Waktu Surgawi terbang dan menyerbu ke dalam ngarai. Orang-orang itu sangat cepat. Mereka bergegas ke ngarai dan memang baik-baik saja. Baru setelah itu semua orang bersantai dan bergegas ke ngarai. Lu Ming mengikuti kerumunan itu dan bergegas ke ngarai. Kekuatan waktu memang telah berkurang berkali-kali lipat. Hati Lu Ming tergerak. Kelompok itu sangat cepat, dan mereka dengan cepat melewati separuh ngarai. Namun, setelah melewati separuhnya, kecepatan mereka akhirnya melambat. Karena mulai saat ini, kekuatan waktu secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Kelompok itu terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, beberapa kultivator yang lebih lemah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mundur dari ngarai. Namun, kekuatan waktu di sini tidak berarti apa-apa bagi Lu Ming dan Gelembung. Mereka melakukan perjalanan dengan cepat dan perlahan mendekati ujung ngarai. Di ujung ngarai, ada sebuah altar kuno. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun benda itu berada di sana. Itu kuno dan lapuk, dan memancarkan kekuatan waktu yang kuat. Babak 1956, Pertempuran Hebat di Pegunungan. Ini altarnya. Ada 3 altar di seluruh gunung waktu. Selama salah satunya rusak, kekuatan waktu di gunung akan sangat berkurang. Jika ketiga altar rusak, gunung akan bebas bergerak. Sage Master berkata, matanya menunjukkan sedikit antisipasi yang berapi-api. Bang, bang, kelompok itu terus bergerak maju. Pada akhirnya, termasuk Lu Ming dan Bubbles, ada lebih dari 10 orang yang datang ke depan altar. Sisanya tidak dapat menahan serangan dan mundur. Aku akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Seorang pria berotot memegang kapak raksasa dan mengayunkannya ke arah altar. Ledakan. Kapak raksasa itu mendarat di altar, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, kekuatan waktu yang menakutkan juga keluar dan menghantam pria kekar itu. Tubuh pria kekar itu langsung layu, dan beberapa helai rambut putih muncul di kepala hitamnya. Sial, umurku panjang. Pria kekar itu berteriak. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan kehidupan selama puluhan ribu tahun. Hal ini membuatnya marah besar. Altar ini memiliki kekuatan waktu yang sangat kuat. Bagaimana kita memecahkannya? Beberapa orang memelototi sang Sage Master. Jika Anda menginginkannya, Anda harus membayar harganya. Selama kamu membombardirnya lebih lama, kamu bisa menghancurkan altarnya. Sage Master berbicara. Orang-orang lainnya terdiam. Jika aku mundur, umurku akan diambil. Biarpun aku mendapatkan harta yang bisa menambah umurku, itu tidak ada gunanya. Keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Beberapa orang menggelengkan kepala dan mundur. Orang-orang lainnya juga menggelengkan kepala. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Di bawah kendali hukum ruang waktu gelembung, dia meninju altar. Altar itu bergemuruh dan bergetar hebat. Kekuatan waktu yang kuat mengalir menuju Lu Ming. Namun, hukum kekacauan Lu Ming dan hukum ruang waktu dari gelembung berhasil memblokir kekuatan waktu. Saya memblokirnya. Mata sang Sage Master dan yang lainnya berbinar. Ledakan, ledakan. Kemudian, tinju Lu Ming terus membombardir altar dengan kekuatan tinju yang menakutkan. Altar terus bergetar, dan kekuatan waktu yang kuat mengalir keluar. Calon kaisar biasa tidak akan mampu menolaknya dan akan berubah menjadi tulang belulang. Namun, mereka dihadang oleh Lu Ming dan gelembung. Kaca. Ketika Lu Ming melancarkan lusinan pukulan, altar mengeluarkan suara retak. Mata sang Sage Master bersinar dengan cahaya cemerlang. Setelah beberapa pukulan lagi, seluruh altar meledak dengan ledakan, membuat puing-puing beterbangan kemana-mana. Dan EBSCP, pada saat ini, energi waktu dari seluruh gunung waktu melemah dengan cepat. Kekuatan waktu telah melemah. Tanaman itu milikku. Banyak orang tidak dapat menahan diri lagi dan bergegas menuju gunung dewa waktu dan tanaman. Dan EBSCP, kekuatan waktu di saat gunung dewa melemah, begitu banyak orang yang mampu melarikan diri jauh-jauh. Lu Ming dan Pao Pao bergerak dan bergegas ke puncak ngarai.
Yang lain melakukan hal yang sama dan bergegas ke puncak ngarai satu persatu. Lu Ming, hancurkan dua altar lainnya di dua arah lainnya. Mata Sang Sage Master bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat dia menatap Lu Ming. Kita akan berbincang lagi nanti. Lu Ming meninggalkan kata-kata ini dan berlari menuju puncak Gunung Dewa. Brengsek, Sage Master itu berteriak dalam hatinya. Dia kemudian terus berteriak, Lu Ming, dua altar lainnya masih utuh. Anda tidak akan bisa mencapai puncaknya. Pergi dan hancurkan dua altar lainnya dulu. Dia memesan. Namun, Lu Ming tidak bisa diganggu dengan guru bijak itu. Dia memiliki firasat samar bahwa Sang Sage Master memiliki motif yang tak terkatakan dalam meminta mereka menghancurkan altar pengorbanan. Kemungkinan besar hal itu akan merugikan mereka. Itu cukup untuk menghancurkan satu. Lu Ming tidak akan sebodoh itu menghancurkan dua lainnya. Sialan, kalian pergi dan hancurkan dua lainnya. Sage Master memerintahkan para ahli dari Pulau Waktu Surgawi. Ekspresi orang-orang itu berubah, tapi mereka harus mendengarkan perintah Sang Sage Master. Mereka semua bergegas ke dua altar lainnya. Saat ini, Lu Ming sedang mendekati puncak gunung. Dia memetik tanaman yang dia temui di sepanjang jalan. Oh tidak, Lu Ming sedang mencapai puncak gunung. Pohon waktu surgawi itu milikku. Hentikan dia. Tiba-tiba, calon ahli kaisar juga bergegas ke puncak gunung. Dan EBSP, namun, meskipun energi waktu Gunung Dewa Waktu telah sangat lemah, energi waktu di dekat puncaknya masih sangat kuat. Kecepatan calon kaisar menjadi semakin lambat. Mereka sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan Lu Ming. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun karena kekuatan waktu telah melampaui batas daya tahan mereka. Kami akan menghentikannya dari bawah. Bahkan jika dia memiliki pohon waktu surgawi, dia harus turun. Benar, kami akan menunggunya di bawah sana. Beberapa suara terdengar berturut-turut. Itu adalah Kaisar Kuasi Ras Angin, Zundu Ras Gagak Emas, dan yang lainnya. Mereka pun berhenti di dekat puncak gunung. Mereka sudah mencapai batasnya. Orang-orang ini harus dibunuh. Tatapan dingin Lu Ming menyapu calon Kaisar Ras Angin dan yang lainnya. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara ke Pau Pau. Lalu, sosok Lu Ming tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berbalik dan menerkam calon Kaisar Ras Angin dan yang lainnya. Tubuhnya diselimuti kekuatan ruang dan waktu, dan kecepatannya sangat mengejutkan. Apalagi dia bergerak dari atas ke bawah, jadi dia lebih cepat lagi. Dalam sekejap, sosok Lu Ming muncul di samping calon Kaisar Ras Angin. Percepatan waktu. Gelembung-gelembung menjerit ketika hukum ruang waktu menyelimuti Kaisar Kuasi Ras Angin. Sudah ada kekuatan waktu yang menakutkan di tempat ini. Ditambah dengan percepatan waktu dalam gelembung, Kaisar Kuasi dari Ras Angin itu merasa seolah-olah nyawanya telah diambil dan esensi ki-nya mengalir dengan cepat. Membunuh. Pedang tempur muncul di tangan Lu Ming dan dia menyerang calon Kaisar Perlombaan Angin. Lu Ming, kamu berani membunuhku. Klan Angin adalah klan kuno. Calon Kaisar dari Ras Angin meraung, tetapi saat berikutnya, pedang tempur itu menebas dan tubuh pria itu terbelah menjadi dua. Orang ini sungguh menggelikan. Sebelumnya, dia menargetkan Lu Ming dan ingin membunuhnya. Sekarang, dalam menghadapi serangan balik Lu Ming, dia bahkan melancarkan perlombaan angin untuk mengancam Lu Ming. Bas! Setelah Lu Ming membunuh calon Kaisar Ras Angin, dia tidak berhenti dan menyerang serigala raksasa lain dari Menara Sirius. Itu persis sama dengan calon Kaisar dari Ras Angin. Mereka harus melawan kekuatan waktu dengan sekuat tenaga. Mereka bukan tandingan Lu Ming dan gelembung. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dibunuh oleh pedang Lu Ming. Adapun cincin penyimpanannya, secara alami disimpan oleh Lu Ming. Tidak bagus, mundur. Dan EBSP, serigala raksasa yang tersisa, Kaisar Semu dari Ras Gagak Emas, dan Sekte Ekstrim Ungu semuanya ketakutan saat mereka dengan terburu-buru berlari menuruni gunung. Namun, kecepatan Lu Ming bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan calon Kaisar dari Ras Gagak Emas. Tidak, Kaisar Semu dari Ras Gagak Emas meraung, tetapi saat pedangnya jatuh, pria itu juga terbunuh. Setelah itu, Lu Ming menyerang calon Kaisar dari Sekte Ekstrim Ungu dan membunuh orang ini. Setelah membunuh begitu banyak orang, dia akhirnya membuang waktu. Pada saat ini, serigala raksasa lainnya telah menuruni gunung waktu. Tanpa kekuatan waktu, tidak akan mudah membunuhnya. Dan EBSP,
serigala raksasa berlari menuruni Gunung Dewa Waktu, gemetar ketakutan. Ia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan raungan yang sangat keras, ia benar-benar melonjak ke langit dan pergi. Lu Ming terus bergegas menuju puncak Gunung Waktu. Bab 1957 Pohon Surgawi di tangan. Calon kaisar lainnya memandang Lu Ming dengan ketakutan. Serangan Lu Ming terlalu kejam. Dia baru saja membunuh 4 calon kaisar dalam sekejap dengan pukulan keras. Ini membuat semua orang merinding. Inilah saatnya gunung. Mereka bukan tandingan Lu Ming. Beberapa dari mereka bahkan tidak berani maju dan mundur dari Gunung Waktu. Ledakan, ledakan. Di dua sisi lainnya, calon kaisar dari Pulau Waktu Surgawi membombardir 2 altar kuno lainnya. Namun, mereka sama sekali tidak bisa menghentikan kekuatan waktu dari altar. Beberapa kaisar semu dari Pulau Waktu Dewa telah mati di bawah kekuasaan waktu. Yang lainnya mundur dan tidak berani melanjutkan. Brengsek, Sage Master itu meraung di dalam hatinya, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming tidak mendengarkannya dan pergi menghancurkan 2 altar lainnya. Jika bukan karena alasan khusus dia tidak bisa melakukannya sendiri, dia akan melakukannya sendiri. Lu Ming dan gelembung terus naik dan semakin mendekati puncak. Lu Ming sudah bisa melihat pohon waktu surgawi di puncak gunung dengan jelas. Pohon waktu surgawi hanya setinggi 1 meter. Daunnya yang berwarna hijau zamrud bersinar dengan cahaya kristal, dan 2 buah berwarna putih susu tergantung di dahannya. Aku menginginkannya, riang gembira. Bubbles menatap pohon kecil itu, matanya bersinar dan air liurnya hampir keluar. Namun, semakin dekat mereka ke puncak, semakin kuat kekuatan waktu jadinya. Ketika mereka sudah dekat dengan pohon kecil, Lu Ming dan gelembung bisa merasakan tekanan yang menakutkan. Lu Ming bisa merasakan energi esensi di tubuhnya perlahan mengalir. Kulit mulusnya juga perlahan menjadi kering dan keriput. Ini membuktikan umurnya perlahan berkurang. Pohon kecil itu berjarak kurang dari 100 meter dari mereka. Melanjutkan, Lu Ming berteriak. Dia mengedarkan hukum kekacauan secara ekstrim dan bertepatan dengan hukum gelembung ruang waktu untuk bersama-sama melawan kekuatan waktu. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan susunan di Tai Chi. Pola Tai Chi terbentuk dan ditekan pada keduanya. Setelah itu, tungku ramuan Dayan juga muncul. Itu melayang di atas mereka berdua dan menaburkan layar tipis. Hasilnya, tekanan terhadap mereka berkurang drastis. Mereka terus bergerak maju, dan jarak antara mereka dan pohon kecil itu semakin dekat. 90 meter, 80 meter, 70 meter. Dan EBSCP, dengan sangat cepat, dia hanya berjarak 50 meter dari pohon itu. Energi waktu di sini sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah menghancurkan sebuah altar, mereka pasti tidak akan bisa sampai di sini. Kamu tidak dapat mencapai puncak, kamu tidak dapat mencapai puncak. Sage Master itu bergumam. Dia sangat berharap Lu Ming tidak bisa mencapai puncaknya. Dalam hal ini, Lu Ming tidak punya pilihan selain turun dan menghancurkan salah satu dari 2 altar lainnya. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan pohon waktu surgawi. Tapi dia ditakdirkan untuk kecewa. Dan EBSCP, Pau-Pau memuntahkan kristal yang mengeluarkan riak ruang waktu yang menakutkan yang menghalangi energi waktu saat mereka melanjutkan perjalanan. 40 meter, 30 meter. Mereka terus mendekati pohon kecil itu dan akhirnya sampai di sisi pohon waktu. Buah. Mata Bubbles bersinar saat dia menelan salah satu buah berwarna putih susu dalam satu tegukan, menunjukkan ekspresi kenikmatan. Kemudian, Bubble meraih pohon itu dengan kedua tangannya, menariknya ke bawah, dan menelannya. Menjijikkan. Wajah sang Sage Master menjadi gelap ketika dia melihat Lu Ming dan yang lainnya mencabut pohon waktu surgawi. Ayo pergi. Lu Ming bergumam dan berlari menuruni gunung dengan gelembung tersebut. Sulit untuk mendaki gunung tetapi mudah untuk turun gunung. Lu Ming secepat kilat dan dia sudah setengah jalan mendaki gunung dalam waktu singkat. Pada saat itu, sesosok tubuh muncul di depan Lu Ming. Itu adalah sang guru bijak. Lu Ming, sekarang kamu telah memperoleh pohon waktu surgawi, kamu harus pergi dan menghancurkan 2 altar lainnya. Kata sang guru bijak, karena kamu sudah mendapatkan pohon waktu surgawi, mengapa kamu masih ingin menghancurkan 2 altar lainnya? Bukankah itu tidak perlu? Lu Ming bertanya, menghancurkan kedua altar itu berguna bagiku. Jika kamu membantuku, aku pasti akan membalasmu dengan mahal.
Wajah Sang Sage Master muram. Tidak perlu, aku akan segera meninggalkan dunia ini. Saya tidak tertarik dengan ucapan terima kasih Anda. Bergerak. Lu Ming berteriak. Dia ingin berkeliling Sage Master dan meninggalkan tempat ini. Hari ini, Anda harus setuju meskipun Anda tidak mau. Menyerang. Sage Master itu berteriak. Pada saat yang sama, dia melakukan langkah pertama. Tubuhnya berputar dengan keras dan berubah menjadi pedang tempur, menebas ke arah Lu Ming. Murid Lu Ming mengerut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan suci seperti itu. Enyah. Lu Ming berteriak dan melayangkan pukulan. Hantu dari prasasti penekan penjara muncul dan mendesak ke arah Sage Master. Ledakan. Sage Master itu dikirim terbang ketika dia dengan marah berteriak, sialan prasasti penekan penjara. Pada saat ini, Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke dalam pikirannya dan menyerang jiwanya, menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Serangan jiwa. Sage Master ini tidak memiliki tubuh fisik. Lu Ming terkejut. Dari pertukaran pukulan sebelumnya, Lu Ming menyadari bahwa Sage Master bukanlah tubuh fisik melainkan tubuh spiritual. Pantas saja tubuhnya bisa berubah menjadi pedang untuk menyerang. Namun, anehnya tubuh roh tidak menghilang setelah ada dalam waktu yang lama. Terlebih lagi, pihak lain tampaknya sangat takut dengan serangan monumen pertahanan penjaranya. Dalam ingatan Lu Ming, hanya beberapa makhluk iblis dan ras dewa bermata tiga yang takut dengan monumen pertahanan penjara. Mungkinkah Sang Sage Master adalah roh iblis atau roh jahat? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Sang Sage Master tidak memiliki niat baik ketika dia memintanya untuk menghancurkan dua altar yang tersisa. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Pada saat ini, calon kaisar lain dari Pulau Waktu Surgawi juga telah tiba. Mereka semua melancarkan serangan ke Lu Ming. Namun, gelembung-gelembung itu ditekan dengan kedua tangan dan kekosongan itu tampak membeku. Para ahli dari Pulau Waktu Surgawi terdiam sesaat. Lu Ming bergegas melewati mereka dan menuruni gunung. Semuanya, Lu Ming memiliki pohon waktu surgawi. Begitu dikonsumsi, umurnya akan berlipat ganda dan bahkan memiliki efek menembus kemacetan. Apakah kamu akan membiarkan dia memilikinya begitu saja? Sage Master itu meraung, suaranya bergema ke seluruh area. Banyak calon kaisar dari dunia luar menatap Lu Ming dengan mata menyala-nyala. Lu Ming, ayo berhenti. Ayo buat kesepakatan. Satu demi satu, calon ahli kaisar menyerang Lu Ming. Aura kuat mereka meledak, membentuk tekanan yang menakutkan. Ada lusinan calon kaisar dan mereka menakutkan ketika bergabung. Bahkan jika Lu Ming dan Bubbles bergabung, mereka jelas bukan tandingan mereka. Terlebih lagi, energi Sein pihak lain begitu padat sehingga bahkan kekuatan ruang waktu gelembung pun tidak dapat melewatinya. Lu Ming, tetap di sini dan hancurkan dua altar lainnya. Di belakang mereka, Sang Sage Master memimpin orang-orang dari Pulau Waktu Surgawi dan menyerang. Jangan pernah memikirkannya. Lu Ming menginjak tanah dengan keras, menyebabkannya bergemuruh. Tubuhnya melesat ke langit. Gelembung, terowongan ruang waktu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Gelembung segera membuka terowongan ruang waktu dan Lu Ming bergegas mendekat. Tidak bagus, hentikan dia. Sage Master itu meraung. Bersama dengan para ahli Pulau Waktu Surgawi, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang terowongan ruang waktu. Pada saat yang sama, calon kaisar dari dunia luar juga melancarkan serangan terhadap Lu Ming. Lusinan serangan mengerikan hancur, menyebabkan ruang berguncang hebat, dan celah mengerikan muncul. Terowongan ruang waktu juga meledak seketika. Lu Ming dan gelembungnya meledak. Bab 1958, Makhluk Menakutkan di Bawah Gunung Dewa. Terowongan ruang waktu meledak dan Lu Ming serta gelembung-gelembungnya meledak. Namun, Lu Ming dan gelembung telah melarikan diri dari jarak tertentu melalui terowongan ruang waktu dan melompat keluar dari pengepungan banyak calon kaisar. Ayo pergi. Lu Ming dan gelembungnya melesat ke kejauhan. Dia berencana untuk pergi ke kediaman 9 negara di lautan luas dan membawa Ruan Tianjiao dan yang lainnya pergi. Sial, sial, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Melihat Lu Ming hendak pergi, Sang Sage Master menjadi gila dan mulai berteriak dengan marah. Ledakan. Saat Sang Sage Master berteriak, Gunung Dewa Waktu bergemuruh dan bergetar hebat. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Sage Master itu meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam tak berujung.
Gunung waktu surgawi terus meledak dan hancur. Kemudian, sepanjang waktu gunung dewa retak dari tengah. Dentang dentang dentang. Semua orang bisa mendengar dentang rantai yang berasal dari gunung dewa waktu. Itu, mata Luming tiba-tiba terfokus. Ini karena dia melihat sosok besar dan agung di celah gunung dewa waktu. Sosok ini berbentuk orang dewasa, tetapi ukurannya sangat besar. Itu diselimuti lapisan cahaya hitam, dan penampakan spesifiknya tidak dapat dilihat dengan jelas. Keempat anggota badan dan lehernya masing-masing dibelenggu oleh rantai besi besar. Pada saat ini, Sage Master berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki bayangan hitam besar. Merusak. Bayangan hitam itu mengeluarkan raungan keras, dan suaranya sebenarnya sama dengan suara sang Sage Master. Dentang dentang dentang. Rantai, gunung dewa waktu, dan bahkan seluruh pulau dewa waktu bergetar. Dan EBSCP, energi waktu yang menakutkan melonjak keluar dari bayangan hitam besar, menyebar ke segala arah. Semua membantu. Beberapa orang suci absolut mengeluarkan teriakan nyaring ketika kekuatan waktu melewati mereka. Saat berikutnya, tubuh mereka layu dan berubah menjadi kerangka. Bahkan beberapa calon kaisar pun sama. Tidak bagus, ayo pergi. Berlari. Ekspresi calon kaisar yang tersisa berubah dan mereka melarikan diri dengan panik. Mati, kalian semua harus mati. Dan EBSCP, merusak. Sosok hitam besar itu meraung ketika ia mulai meronta, mengirimkan lebih banyak energi waktu yang melonjak keluar dalam gelombang. Tidak, beberapa calon kaisar terdesak oleh kekuatan waktu dan mengeluarkan raungan kengganan. Di tengah aumannya, mereka berubah menjadi tulang. Luming dan Gelembung meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan menyerbu ke arah Ruan Tianjiao dan yang lainnya. Pada saat itu, Luming tiba-tiba menyadari banyak hal. Dia akhirnya tahu mengapa Sage Master menyuruhnya menghancurkan altar-altar itu. Itu karena Sage Master adalah sosok besar di Gunung Dewa Waktu. Itu adalah kekuatan jiwa yang terpisah dari sosok besar itu. Sosok raksasa itu jelas disegel di sini, dan 3 altar adalah kunci segelnya. Sage Master telah meminta Luming untuk menghancurkan 3 altar agar dia bisa membebaskan dirinya. Saat Luming menghancurkan sebuah altar, kekuatan segelnya telah melemah. Itulah sebabnya pihak lain mampu menghancurkan Gunung Surgawi dan menampakkan dirinya. Namun, masih ada 2 altar lagi, dan pihak lain mungkin tidak bisa keluar. Pada saat ini, Luming diam-diam bersyukur karena dia tidak menghancurkan kedua altar tersebut. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya saat sosok besar itu muncul. Sage Master itu benar-benar punya rencana yang bagus. Dikatakan bahwa Pulau Suci Cahaya Surgawi dibangun oleh Sage Master. Setiap 3 tahun, dia akan merekrut sekelompok jenius yang kuat untuk berkultivasi di Pulau Waktu Surgawi. Luming curiga bahwa Sage Master telah mendirikan Pulau Waktu Surgawi, mengumpulkan paragon, dan mengasuh orang-orang ini. Tujuannya adalah menunggu orang-orang ini menjadi lebih kuat sehingga mereka bisa menghancurkan altar. Namun, calon kaisar biasa tidak akan mampu melakukannya. Kali ini, Luming dan yang lainnya datang untuk membantu pihak lain. Ledakan, ledakan. Fluktuasi waktu di Gunung Dewa menjadi semakin ganas seiring dengan kekuatan waktu yang mengerikan yang meledak ke segala arah. Area yang dicakupnya semakin luas. Jika ini terus berlanjut, Pulau Dewa mungkin akan diselimuti sepanjang waktu. Gelembung, terowongan ruang waktu. Luming berkata pada Pao Pao. Gelembung mengangguk. Dengan lambaian tangannya, terowongan ruang waktu muncul. Luming memasuki terowongan ruang waktu dan pada saat berikutnya, dia muncul di kediaman Ruan Tianjiao dan yang lainnya. Pada saat ini, guncangan Gunung Dewa Waktu juga membuat pihak lain khawatir. Banyak tokoh berkumpul dan melihat ke arah Gunung Dewa Waktu dalam kebingungan. Kemunculan tiba-tiba Luming di sisi Ruan Tianjiao membuat mereka sangat terkejut. Luming, apa yang terjadi? Ruan Tianjiao bertanya tanpa sadar. Tidak ada waktu, aku akan membawa kalian pergi. Luming mengeluarkan diagram gunung dan sungai. Seberkas cahaya menyelimuti Ruan Tianjiao dan yang lainnya, dan mereka disimpan dalam diagram gunung dan sungai. Kalian cepat kabur, Luming berteriak pada yang lain. Kemudian, dia membubung ke langit dan bergegas keluar dari Pulau Waktu Surgawi. Adapun yang lainnya, mereka tidak terlalu peduli. Apakah mereka bisa melarikan diri dengan nyawa mereka tergantung pada keberuntungan mereka. Orang-orang itu tercengang, tidak mengetahui apa yang telah terjadi.
Saya kira orang ini menyinggung Sage Master dan sedang diburu. Kami datang ke Pulau Suci dengan susah payah. Bagaimana kita bisa pergi hanya karena kata-katanya? Orang-orang dari kerajaan Xuanling mendengus dingin. Lu Ming telah membunuh begitu banyak ahli mereka. Mengapa mereka mempercayai kata-katanya? Orang-orang dari negara lain mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan pria dari dataran tinggi roh misterius itu. Mereka merasa bahwa Lu Ming pasti telah menyinggung sang guru bijak dan melarikan diri demi nyawanya. Namun setelah itu, suara gemuruh dari kedalaman Pulau Waktu Surgawi menjadi semakin intens. Setelah itu, mereka melihat seberkas cahaya keluar dari Pulau Waktu Surgawi dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka semua adalah calon kaisar asing, dan beberapa dari mereka berhasil melarikan diri ke sini. Sepertinya sesuatu yang luar biasa benar-benar terjadi. Wajah beberapa orang pucat. Pada saat berikutnya, jeritan terdengar dari kedalaman Pulau Waktu Surgawi. Satu demi satu sosok melonjak ke langit, ingin melarikan diri. Namun, fluktuasi tak terlihat menyebar dan orang-orang itu terpaku di udara. Kemudian, tubuh mereka mengerut seolah-olah waktu telah dirampas. Yang lebih tua langsung membusuk. Yang lebih muda pun menua dalam sekejap, lalu membusuk dan berubah menjadi tulang kering. Berlari. Orang-orang ini akhirnya ketakutan dan bergegas keluar seperti orang gila. Namun, mereka belum terbang terlalu jauh ketika kekuatan waktu yang mengerikan melanda mereka. Tubuh mereka membeku di udara dan kemudian menua dengan cepat, berubah menjadi tulang yang jatuh ke tanah. Bahkan tulang mereka mulai membusuk dan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, gelembung sekali lagi membuka terowongan ruang waktu. Keduanya bergegas keluar dari batas Pulau Dewa Ruang Waktu dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Mengaum, raungan mengerikan datang dari Pulau Temporal. Itu dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan. Setelah itu, Lu Ming melihat seberkas cahaya pelangi keluar dari Pulau Waktu Surgawi dengan panik dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Mereka adalah beberapa calon kaisar yang ahli. Yang lain yang tidak melarikan diri mungkin sudah mati. Lu Ming menghela nafas dan terbang ke kejauhan untuk mengamati dari jauh. Setelah itu, beberapa raungan marah terdengar dari Pulau Waktu Surgawi sebelum akhirnya mereda. Tampaknya sosok besar itu belum lolos. Namun, di seluruh Pulau Dewata sementara, selain mereka yang berhasil melarikan diri, tidak ada orang lain yang berhasil melarikan diri. Bab 1959 Hukum Ringan. Sosok apa yang ada di Gunung Dewa waktu itu? Mengerikan sekali. Lu Ming mengerutkan alisnya erat-erat. Sosok raksasa itu terlalu menakutkan. Kekuatannya tak terduga, bahkan lebih menakutkan daripada kaisar sejati. Mungkinkah The Celestial Tirk telah menekan mereka di sini? Lu Ming memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Dunia di sini awalnya ditekan oleh Gunung Kaisar Surgawi. Itu hanya muncul ketika dua penguasa besar bertempur dan Gunung Kaisar Surgawi meledak. Kemungkinan besar dia adalah eksistensi kuat yang ditekan oleh The Celestial Tirk. Kemudian, Lu Ming menggelengkan kepalanya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan meninggalkan tempat itu. Eksistensi kuat semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu, jadi tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Lu Ming menuju ke arah lautan luas 9 negara. Beberapa hari kemudian, dia membawa Ruan Tianjiao dan yang lainnya kembali ke negara Mingyan. Naga banjir surgawi, aku pergi. Di istana negara Mingyan, tubuh halus Ruan Tianjiao sedikit gemetar, dan matanya sedikit rumit. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming cepat atau lambat akan pergi karena mereka tidak berasal dari dunia yang sama, dia tidak menyangka hari itu akan datang begitu cepat. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang pejalan kaki di negara Mingyan. Ruan Tianjiao menghela nafas dalam hatinya dan mengumpulkan pikirannya. Dia mengungkapkan senyuman di wajahnya dan bertanya, mau kemana? Apakah kita akan kembali ke luar angkasa? Tahukah kamu bahwa ada dunia lain selain 10.000 alam laut? Lu Ming menggelengkan kepalanya. Ruan Tianjiao berpikir sejenak, ada legenda. Dikatakan bahwa ada 9 dunia yang mirip dengan 10.000 alam laut. Semuanya terhubung. Hanya Kaisar Suci yang bisa bepergian ke sana. Mata Lu Ming berbinar. Dia tahu bahwa Ruan Tianjiao sedang berbicara tentang dunia bunga teratai. Di dunia teratai, 9 kelopak adalah 9 dunia. Apakah kamu tahu di mana lorong itu? Lu Ming terus bertanya. Legenda mengatakan bahwa di ujung barat dari 10.000 alam laut, ada jalan kosong yang mengarah ke dunia lain. Kata Yuan Tianjiao.
Jauh di barat, Lu Ming mengangguk. Sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya dan dia memberikannya kepada Ruan Tianjiao, naga banjir surgawi. Ada beberapa ramuan suci, senjata suci, formasi pertempuran, dan teknik budidaya di sini. Simpan. Mereka akan membantu negara Mingyan. Ruan Tianjiao menatap Lu Ming dengan rumit, lalu mengambil cincin penyimpanan dan berkata, Lu Ming, hati-hati. Hati-hati, kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Lu Ming menangkupkan tinjunya, lalu melayang ke langit dan menghilang dari pandangan Ruan Tianjiao. Aku penasaran apakah kita akan bertemu lagi di kehidupan ini setelah kita berpisah hari ini. Desahan panjang terdengar. Lu Ming sangat cepat. Seperti kilatan cahaya, dia terbang menuju ujung barat dari 10.000 alam laut. Lautan tak berujung dan pulau-pulau melintas melewati Lu Ming. Dengan kecepatan Lu Ming saat ini, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu akan sangat menakutkan. Dia jauh lebih cepat daripada pesawat luar angkasa pemecah ruang yang 20 kali lebih cepat. Setelah beberapa hari, lautan menjadi semakin sunyi. Tidak ada lagi pulau yang terlihat, yang ada hanyalah lautan tak berujung. Setelah 2 hari berikutnya, suara gemuruh yang keras terdengar dari jauh. Lu Ming menemukan bahwa kehampaan di kejauhan berada dalam kekacauan. Seolah-olah jurang besar muncul dari udara tipis dan membagi langit menjadi 2. Itu adalah turbulensi kehampaan yang tak ada habisnya. Lu Ming mendekat dan kekuatan yang kuat menghantamnya. Itu adalah kekuatan dari kehampaan. Jika budidaya seseorang tidak cukup tinggi, mereka akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan kehampaan. Namun, bagi Lu Ming, hal itu tidak banyak mempengaruhinya. Kicau. Gelembung berteriak. Tubuhnya bergerak dan dia menyerbu ke dalam arus ruang yang kacau seperti ikan di air. Lu Ming tersenyum dan melangkah masuk juga. Ci. Turbulensi kehampaan ada di mana-mana dan terus mengalir menuju Lu Ming, membentuk kekuatan pemotongan yang menakutkan. Lu Ming mengedarkan hukum kekacauan ke seluruh tubuhnya untuk menahan kekuatan pemotongan dari kehampaan. Hukum kekacauan sedikit bergetar. Saya khawatir para orang suci absolut biasa tidak akan mampu menolaknya setelah sekian lama. Lu Ming merenung. Lu Ming dan gelembung terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat pusaran besar mengambang di kehampaan. Pusaran itu seperti lubang hitam, dalam, misterius, dan menakutkan. Bahkan dari kejauhan, seseorang dapat merasakan kekuatan robek yang mengerikan dari pusaran tersebut. Ekspresi Lu Ming berubah serius. Tampaknya turbulensi kehampaan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari bahaya. Vortex hitam pekat semacam ini sangat menakutkan. Akan sangat berbahaya jika seseorang masuk secara tidak sengaja. Apalagi pusarannya terus bergerak. Setelah itu, Lu Ming terus bergerak maju. Dia akan menemukan vortex hitam pekat sesekali. Turbulensi kekosongan di sini berlangsung sangat lama. Setelah 1 hari, Lu Ming dan yang lainnya masih belum lewat. Saudara Lu Ming, gelembung akan berkembang. Bubbles sepertinya telah memahami sesuatu dan berkata kepada Lu Ming. Kamu dapat melanjutkan kultivasimu, kata Lu Ming. Bubble mengangguk dan duduk bersila di tengah kehampaan yang bergejolak. Kekuatan aliran kekosongan yang bergejolak bekerja pada tubuh gelembung dan melewatinya, seolah-olah dia tidak berada dalam dimensi ini. Lu Ming berdiri tidak jauh dari gelembung itu, diselimuti hukum kekacauan. Saat gelembung berkembang, dia juga bisa memanfaatkan kekuatan turbulensi kehampaan untuk meredam hukum kekacauannya. Waktu berlalu hari demi hari. 7 hari kemudian, tubuh gelembung tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Cahayanya sangat redup pada awalnya, tapi perlahan, menjadi semakin intens dan menyilaukan. Ini adalah cahaya ruang waktu. Lu Ming membelalakan matanya dan sangat gembira. Siapapun yang mengembangkan hukum yang kuat mungkin dapat mengembangkan jenis hukum yang ringan. Misalnya, Sungai Bintang telah menghasilkan cahaya abadi. Lu Ming memiliki ingatan yang mendalam tentang kekuatan cahaya abadi di galaksi. Cahaya abadi tidak hanya memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan, tetapi juga memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan itu bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara signifikan. Tetapi untuk ingin menumbuhkan cahaya hukum semacam ini, sangatlah sulit. Secara teori, 10 hukum pamungkas dan banyak hukum jalur raja semuanya memiliki peluang untuk menumbuhkan cahaya hukum. Namun kenyataannya, hanya sedikit orang yang mampu membudidayakannya.
Putra surga yang telah memahami 10 hukum tertinggi memiliki peluang lebih tinggi untuk mengembangkannya, tetapi itu tidak 100%. Misalnya, Star River yang abadi hanya berhasil menumbuhkan cahaya abadi setelah mencapai lingkaran besar tahap Sein Absolut. Saat itu, pedang kematian belum mampu menumbuhkan cahaya kematian. Lu Ming tidak memupuk cahaya kekacauan. Adapun hukum jalur raja, bahkan lebih sulit lagi untuk mengembangkan cahaya hukum. Hanya sejumlah kecil fisik raja yang bisa mengolahnya. Setelah dikembangkan, kekuatan tempur seseorang akan meroket dan seseorang akan mampu menekan favorit surga pada level yang sama. Sekarang gelembung telah mengembangkan cahaya ruang waktu, Lu Ming secara alami bahagia. Lu Ming menduga gelembung itu telah menelan buah dari pohon waktu surgawi. Selain turbulensi kehampaan di sini, mereka telah menggabungkan dan memperoleh beberapa wawasan sebelum menyempurnakan cahaya ruang dan waktu. Pada saat ini, cahaya ruang waktu ditarik kembali. Gelembung itu mengakhiri budidayanya dan melompat ke bahu Lu Ming. Budidaya Bubbles masih berada di alam Sein Absolut tahap akhir, namun kekuatan bertarungnya mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, bahkan jika Lu Ming berusaha sekuat tenaga, akan sulit untuk mengalahkan gelembung. Lu Ming tersenyum dan terus bergerak maju. Babak 1960, pertempuran sengit di ruang angkasa yang kacau balau. Dalam turbulensi kehampaan, Lu Ming akan baik-baik saja selama dia menghindari pusaran hitam. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Ming mengangkat alisnya dan berhenti. Itu karena banyak sosok muncul di hadapannya. Sekilas, jumlahnya ada sekitar selusin. Namun, arus kehampaan yang bergejolak menghalangi penglihatannya dan Lu Ming tidak dapat melihat penampakan spesifik orang-orang tersebut. Jelas sekali, pihak lain juga telah menemukannya. Sosok pihak lain berhenti sejenak, lalu melanjutkan melangkah maju. Tidak lama kemudian, selusin sosok di depannya menjadi jelas. Luo Pokong. Mata Lu Ming menyipit. Di antara selusin orang, dia melihat sosok Luo Pokong. Selain itu, ada wajah familiar lainnya Wu Fengchen dari perlombaan angin. Pada saat yang sama, Luo Pokong dan Feng Wuchen juga melihatnya. Luo Pokong tertegun pada awalnya, tetapi mata lawannya berbinar dan mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Dia berteriak, "Lu Ming, itu sebenarnya kamu. Jangan biarkan dia pergi, kelilingi dia." Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Sosok-sosok berkelap-kelip di sekitar Luo Pokong dan Feng Wuchen, mengelilingi Lu Ming. Aura kuat terkunci pada Lu Ming. Calon kaisar semuanya ahli dalam bidang calon kaisar. Jelas, hanya Luo Pokong dan Feng Wuchen yang memiliki senjata raja untuk melindungi tubuh mereka yang dapat masuk ke dalam turbulensi kehampaan. Mereka jelas merupakan calon kaisar dari Sekte Surga Daluo dan Perlombaan Angin. Hahaha, Lu Ming, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Turbulensi hampa ini akan menjadi kuburanmu. Luo Pokong tertawa dengan arogan. Dia telah dikalahkan oleh Lu Ming beberapa kali dan tidak sabar untuk membunuh Lu Ming. Sayangnya, kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan dan dia memiliki terlalu banyak favorit surga di sekitarnya. Bahkan Luo Changqiong dikalahkan oleh Lu Ming. Bahkan Star River yang abadi telah gagal membunuh Lu Ming. Dia tidak memiliki peluang sama sekali di Akademi Suci Gunung Yuan. Namun, ada lebih dari selusin calon kaisar yang ahli di sampingnya dan Feng Wuchen. Lu Ming pasti sudah mati. Lu Ming mengerutkan kening. Bahkan jika dia dan gelembung bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan lebih dari 10 calon kaisar. Membunuh. Lu Ming tiba-tiba bergerak. Dia lebih unggul dengan menyerang lebih dulu. Bersama dengan gelembung, dia menyerang ke arah kanan. Gelembung melambaikan tangannya dan dua gelembung transparan menyelimuti kedua calon kaisar di depannya. Kemudian, Lu Ming mengacungkan dua jarinya dan jari malapetaka yang kacau itu meledak, membombardir kedua calon kaisar. Meskipun kedua calon kaisar berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mereka masih terluka parah. Tubuh mereka terlempar seperti bola meriam dan hampir meledak. Kedua calon kaisar diledakkan dan ada lubang di pengepungan. Lu Ming terus melaju ke depan. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh menyusul Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Tangan besinya seperti gunung saat menghantam Lu Ming. Tangan besi itu menyerang, dan aliran turbulen dari kehampaan tersebar, memperlihatkan terowongan vakum. Ekspresi Lu Ming berubah. Pukulan yang sangat menakutkan. Penjara yang menekan seni surga. Pada saat kritis,
Luming mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi dan melemparkan pukulan juga. Ledakan. Ketika kedua tinju itu bertabrakan, Luming merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak ke arahnya. Luming merasa lengannya mati rasa dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Orang ini sangat kuat. Hati Luming sedikit tenggelam saat dia melihat pria paruh baya di depannya. Kekuatan tempur pria berotot ini sangat mengejutkan, jauh melampaui calon kaisar lainnya. Tubuh spiritual orang ini sungguh luar biasa. Itu adalah tubuh spiritual surga tingkat tinggi. Luming punya pemikiran. Tentu saja, ada kekuatan tempur calon kaisar yang kuat dan lemah. Luming tidak takut pada mereka yang menerobos ke alam calon kaisar dengan tubuh spiritual bumi mereka. Dia bahkan bisa mengalahkan dan membunuh mereka. Namun, jika tubuh roh surgawi menerobos ke alam calon kaisar, kekuatan tempurnya pasti akan jauh lebih kuat. Pria berotot di depannya telah menerobos ke alam calon kaisar dengan tubuh roh surgawi yang unggul. Orang seperti itu sudah menjadi talenta terbaik ketika dia masih muda. Dia hanya sedikit lebih lemah dari tubuh seorang raja, tapi kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Dengan kultivasi Luming saat ini, dia bukan tandingannya. Ledakan. Pria itu maju selangkah lagi dan menyerang Luming. Kicau. Gelembung melambaikan tangannya dan turbulensi kehampaan yang tak ada habisnya mengalir ke arah orang ini. Namun, kecakapan bertarung orang ini sungguh mengejutkan. Tinjunya seperti gunung saat dia terus-menerus meninju, memecah arus kacau di kehampaan. Gelembung, jangan melawan orang ini secara langsung. Pergi ke arah lain. Luming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Keduanya bergerak dan bergegas ke sisi lain. Pada saat ini, calon kaisar lainnya juga melancarkan serangan terhadap Luming dan yang lainnya. Lebih dari selusin kekuatan magis yang menakutkan mendorong turbulensi kekosongan dan menenggelamkan Luming dan yang lainnya. Cahaya ruang waktu muncul di tubuh Bubble. Dia melambaikan tangannya dan turbulensi ruang waktu bergulir kembali ke arah lawannya, menyebabkan suara gemuruh yang terus-menerus. Luming pindah dan bergegas menuju calon kaisar. Dia mengatupkan kedua tangannya dan 9 prasasti penekan penjara ilusi muncul dan menekan pria itu. Pria itu melolong panjang dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia tetap terpaksa mundur. Setelah itu, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kiri Luming. Dia mengeluarkan kekuatan penyegel dan menyegel pria itu sementara dia menunjuk sekuat tenaga dengan tangan kanannya. Dan EBSP, jari kekacauan kesengsaraan melesat ke arah orang ini. Membunuh. Pada saat ini, yang lain, termasuk calon kaisar dengan tubuh roh surgawi kelas superior, juga melancarkan serangan terhadap Luming dan yang lainnya. Saudara Luming, serahkan padaku, riang gembira. Gelembung keluar dan muncrat dengan mulut kecilnya. Lebih dari 10 gelembung transparan muncul dan menutupi lebih dari 10 calon kaisar. Lebih dari selusin calon kaisar membeku pada saat bersamaan. Kemudian, mereka mengeluarkan kekuatannya dan menabrak gelembung transparan. Sedangkan untuk pria berotot, kekuatan tempurnya memang mencengangkan. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, dia menghancurkan gelembung transparan itu. Namun, penundaan ini memberi Luming cukup waktu. Calon kaisar itu disegel oleh kekuatan penyegelan Luming. Kemudian, jari kesengsaraan yang kacau itu jatuh. Calon kaisar menjerit kesakitan dan separuh tubuhnya meledak. Bas! Namun, Luming tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Piringan formasi Tai Chi terbang keluar dari sela alisnya, dan 2 pedang ikan yin yang melesat dengan cepat, menebas dan membunuh pria itu. Sial, banyak sampah. Petik 2. Luo Pokong meraung dari jauh. Lebih dari selusin calon kaisar mengepung Luming dan rekannya. Luming sebenarnya telah membunuh salah satu dari mereka. Ini memalukan. Gunakan senjata kedaulatan untuk menghentikan gadis kecil ini. Serahkan Luming padaku. Dia memesan. Pria parubaya itu berteriak. Aku akan melakukannya. Calon kaisar dari perlombaan angin melambaikan tangannya dan sebuah pagoda kecil muncul. Kemudian tumbuh dengan cepat seperti gunung dan angin kencang yang tak berujung bersiul. Seperti sangkar, ia menyelimuti gelembung itu. Pada saat yang sama, pria berotot parubaya menyerang Luming dengan sekuat tenaga. Kekuatan tinjunya sangat menakutkan. Setiap pukulan menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Luming menunjuk beberapa kali, tetapi jari kekacauan kesengsaraan juga dikalahkan setelah bertabrakan dengan pihak lain. Luming berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain,
Paoba berlari ke kiri dan ke kanan untuk menghindari pagoda raksasa. Namun, ada terlalu banyak calon kaisar di sisi lain. Jumlahnya lebih dari 10. Mereka mengunci segala arah dan terus melancarkan serangan. Mereka memblokir jalan keluar bubble dengan cara yang brutal dan langsung. Bahkan ada dua dari mereka yang mengeluarkan senjata rajanya dan menghalangi jalan mundur bubble. Untuk sesaat, gelembung itu terperangkap dan sulit membantu Luming. Bas, Luming mengendalikan susunan di Staichi dan menekannya pada pria paruh baya itu. Pada saat yang sama, tungku ramuan Dayan muncul dan membesar dengan cepat, menghantam pria itu. Aku juga punya senjata raja. Pria paruh baya itu berkata dengan dingin. Sebuah palu raksasa muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke piringan formasi Tai Chi dan tungku ramuan Dayan. Bab 1961, Qiu Yue terluka parah. Dentang, disformasi Tai Chi dikirim terbang kembali. Kemudian, palu raksasa itu menghantam tungku ramuan Dayan. Tungku ramuan Dayan bergetar dan juga terlempar kembali. Teman-teman, bantu aku membunuh Luming. Pria paruh baya itu berteriak. Kedua calon kaisar bergegas menuju Luming untuk bekerja sama dengan pria paruh baya itu. Dengan kerja sama kedua calon kaisar, pria paruh baya itu menjadi lebih tidak bermoral. Palu raksasa itu seukuran rumah dan terus menghantam Luming dengan momentum yang luar biasa. Berdebar, berdebar, Luming memblokirnya dengan tungku ramuan Dayan, yang terus mundur. Dan EBSCP, huhu. Pada saat ini, suara siulan yang menakutkan datang dari belakang Luming. Vortex hitam pekat yang besar perlahan bergerak ke arahnya. Hahaha, Luming, kamu sudah mati. Pria paruh baya itu sangat gembira. Bahkan surga ingin Luming mati. Pada saat ini, pusaran hitam bergerak, sehingga Luming tidak memiliki ruang untuk mundur. Kicau, Bubbles berteriak dan ingin membantu tetapi ketiga senjata raja telah mengunci tiga arah. Orang bijak semu lainnya membombardirnya. Meskipun hukum ruang waktu gelembung sangat mendalam, lawan menggunakan metode brutal untuk mengganggu kekosongan. Gelembung hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa membantu. Pada saat itu, sepasang mata dingin menatap Luming dari balik vortex hitam. Pria ini sebenarnya adalah Luo Changqiong. Faktanya, Luo Changqiong bersama Luo Pokong dan yang lainnya. Hanya saja dia telah berkultivasi sendirian di kehampaan sebelumnya, jadi Luming tidak menyadarinya. Dia mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Dia tidak menyangka akan bertemu Luming. Dan EBSCP, dia bersembunyi di balik vortex yang gelap gulita dan menggunakan hukum perampasan untuk memadatkan jejak perampasan surgawi, terus-menerus menguras energi di udara. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak energi yang terkuras, dan semakin kuat pula kekuatan segel surgawi tersebut. Saat ini, kekuatan segel dewa telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Luo Changqiong sendiri pun terkejut. Luming, aku akan menggunakan gerakan ini untuk mengirimmu berangkat. Mata Luo Changqiong bersinar dengan keganasan. Ketika dia melihat celah ketika Luming ditekan oleh pria paruh baya dan dua calon kaisar, Luo Changqiong tidak ragu-ragu untuk keluar. Segel perampasan surgawi terbang dengan cepat dan menekan Luming. Luo Changqiong, hati Luming bergetar. Kekuatan segel dewa perampasan terlalu mengejutkan. Bahkan melampaui serangan pria paruh baya dengan selisih yang besar. Pada saat ini, Luming menahan serangan pria paruh baya dan dua calon kaisar lainnya dengan sekuat tenaga. Dia tidak menyangka Luo Changqiong akan tiba-tiba menyerang dari balik pusaran. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Qiu Yue pertama kali memasuki dunia Yellow Rock. Setelah menjelajahi beberapa reruntuhan dunia ini, dia juga sampai di tepi dunia Yellow Rock dan memasuki turbulensi kehampaan, ingin menuju ke dunia lain untuk menjelajah. Dia berkultivasi dalam turbulensi kehampaan saat dia berjalan. Setelah berjalan beberapa hari, dia tiba-tiba mendengar ledakan keras dari depan. Qiu Yue menarik kembali auranya dan berjalan ke depan. Dia melihat Luming berkelahi dengan seseorang. Saat dia hendak membantu, dia melihat Luo Changqiong tiba-tiba menyerang Luming. Pada saat ini, Qiu Yue menerkam ke depan tanpa ragu-ragu. Tuan muda, hati-hati. Suara tajam terdengar di telinga Luming. Kemudian, dia melihat sosok putih bergegas dari samping dengan kecepatan tinggi menuju segel perampasan surgawi. Qiu Yue, hati Luming bergetar. Lalu, dia mendengar ledakan keras. Tubuh Qiu Yue terbang menuju Luming. Di udara, darahnya berwarna merah, seperti mawar berwarna darah yang indah.
Qiu Yue. Pada saat ini, Lu Ming meraung keras, matanya merah. Jurus Luo Changqiong terlalu kuat. Lu Ming tahu betul bahwa Qiu Yue tidak akan mampu menahannya. Lu Ming meraung panjang dan mengendalikan tungku ramuan Dayan dengan sekuat tenaga untuk memblokir serangan pria paruh baya dan dua calon kaisar. Dia menggerakkan tubuhnya dan menangkap Qiu Yue. Saat ini, wajah Qiu Yue seputih salju. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia sangat lemah. Itu seperti lilin lemah yang bisa padam kapan saja. Qiu Yue, itu kamu. Bagaimana mungkin? Luo Changqiong meraung tak percaya. Mengapa Qiu Yue tiba-tiba muncul dan memblokir gerakan pasti membunuh itu? Dia tertegun sejenak dan lupa menyerang. Pria parubaya itu juga tahu bahwa Luo Changqiong sedang mengejar Qiu Yue. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Qiu Yue, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu memblokirnya untukku? Lu Ming memeluk Qiu Yue, hatinya bergetar. Dengan kultivasinya dan kekuatan tubuhnya, bahkan jika dia menerima pukulan langsung, dia paling banyak akan terluka parah dan mungkin tidak mati. Namun, ceritanya berbeda untuk Qiu Yue. Tuan muda, saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan selalu berada di sisi Anda. Qiu Yue berbicara, tapi suaranya lemah. Auranya juga semakin melemah. Lu Ming memegang tangan Qiu Yue dan energi suci terus mengalir ke tubuhnya, melindungi hatinya. Namun, itu tetap saja sia-sia. Nafas Qiu Yue menjadi semakin lemah, dan matanya perlahan tertutup. Lu Ming, serahkan Qiu Yue kepadaku. Bahkan jika dia mati, dia akan tetap menjadi milikku. Luo Changqiong berkata dengan dingin. Luo Changqiong. Pada saat ini, Lu Ming memandang Luo Changqiong dengan mata merah. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin, seperti iblis dari 9 api penyucian dunia bawah. 1/11 pasti membunuhmu, dan 1/11 akan meratakan sekte surga Daluo cepat atau lambat. Lu Ming berkata dengan suara dingin dan tanpa emosi. Luo Changqiong merasakan hawa dingin di punggungnya ketika Lu Ming menatapnya dengan dingin. Dia meraung, jika kamu masih ingin membunuhku, maka aku akan membiarkan kalian berdua mati. Di sini hari ini sebagai sepasang bebek Mandarin yang berbagi nasib yang sama. Ledakan. Aura menakutkan keluar dari tubuh Luo Changqiong, dan senjata raja muncul. Luo Changqiong adalah cucu dari penguasa agung, dan senjata raja yang dimilikinya diberikan oleh penguasa agung. Sangat menakutkan. Ayo serang bersama dan bunuh mereka. Luo Changqiong meraung. Senjata kedaulatan membawa kekuatan yang menakutkan dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, pria parubaya itu mulai bergerak. Palu raksasanya menembus udara dan menuju Lu Ming. Luo Changqiong, aku pasti akan membunuhmu di masa depan. Lu Ming berkata dengan dingin. Dengan satu pemikiran, tungku ramuan Dayan tidak melindunginya tetapi meledak ke arah gelembung. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mengingat Qiu Yue ke dalam diagram gunung dan sungai dengan sebuah pikiran. Pada saat yang sama, Lu Ming menggunakan cakram formasi Tai Chi dan permata kekacauan untuk memblokir di depannya. Dia mundur dengan cepat dan bergegas menuju Black Vortex. Ledakan. Pelat formasi Tai Chi dikirim terbang kembali oleh pria parubaya sementara batu kekacauan terbang menuju Lu Ming setelah terkena senjata Raja Luo Changqiong. Kekuatan mengerikan itu meningkatkan kecepatan Lu Ming dan dia terbang langsung ke Vortex hitam. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat kuat bekerja pada tubuh Lu Ming. Sosoknya menghilang ke dalam pusaran. Di sisi lain, tungku ramuan Dayan hancur dan membuat salah satu senjata raja yang menjebak gelembung beterbangan. Dalam sekejap, gelembung-gelembung keluar dari pengepungan dan masuk ke vortex yang gelap gulita. Hentikan tungku pil itu. Seseorang berteriak dan ingin menghentikan tungku obat mujarapian yang hebat. Namun, tungku obat mujarapian yang agung telah lama mengenali Lu Ming sebagai tuannya dan sangat cerdas. Itu menghempaskan beberapa calon kaisar dan bergegas ke pusaran gelap, menghilang. Babak 1962, dalam badai kehampaan. Brengsek. Luo Changqiong meraung dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming pasti mati setelah memasuki Black Vortex ini. Luo Pokong berkata sambil tersenyum dingin sambil menginjak udara. Benar, dia sudah mati. Calon kaisar lainnya juga tersenyum. Ada kekuatan penghancur yang mengerikan di Black Vortex. Mereka semua kaget. Lu Ming pasti akan mati jika dia masuk. Belum tentu. Ekspresi Luo Changqiong sangat dingin.
Lu Ming sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, ada orang lain yang memahami hukum waktu dan ruang yang ikut bersamanya. Dia mungkin tidak mati. Kata-kata ini menyebabkan hati orang lain bergetar. Memang benar, Lu Ming pada awalnya sangat menakutkan. Selain itu, dia memiliki seseorang yang mengetahui hukum ruang waktu. Bahkan jika dia memasuki vortex yang gelap gulita, dia mungkin tidak akan mendapat masalah. Kalau begitu, Lu Minglah yang baru saja mengambil inisiatif untuk masuk. Ekspresi semua orang jelek, tapi mereka tidak percaya diri untuk mengejarnya. Bagaimanapun, bahayanya tidak dapat diprediksi. Lu Ming, meskipun dia tidak mati, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Luo Changqiong mendengus dingin. Mereka tidak pergi, tapi menjaga tempat itu kalau-kalau Lu Ming keluar. Mereka sudah menebak dengan benar. Lu Ming memang memasuki pusaran gelap atas kemauannya sendiri. Bukan karena dia tidak berani melawan. Dia masih punya kartu truf. Namun, dia mengkhawatirkan keselamatan Qiu Yue. Cedera Qiu Yue terlalu parah. Dia harus dirawat sesegera mungkin, atau dia akan berada dalam bahaya besar. Begitu Lu Ming memasuki vortex yang gelap gulita, kekuatan pemotongan destruktif yang mengerikan melonjak ke arahnya dari segala arah. Lu Ming mengedarkan kekuatan sucinya dan pada saat yang sama mengendalikan hukum kekacauan, menutupi seluruh tubuhnya untuk menahan serangan itu. Kekuatan pemotongan terus mengenai tubuh Lu Ming, menyebabkan hukum kekacauan bergetar seolah-olah akan runtuh. Kekuatan pemotongan ini sungguh luar biasa. Lu Ming mengedarkan hukum kekacauan dengan kekuatan penuh untuk melawan. Pada saat yang sama, ada badai kehampaan di Black Vortex, mendorong Lu Ming tanpa tujuan ke kejauhan. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, kilatan cahaya muncul dan gelembung muncul di samping Lu Ming. Gelembung mengendalikan ruang waktu dan telah mengembangkan cahaya ruang waktu. Badai kehampaan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Gelembung muncul di samping Lu Ming. Mereka menetapkan hukum ruang waktu di sekitar mereka, menghalangi badai kehampaan di luar. Bas. Saat berikutnya, tungku ramuan Dayan terbang dan disingkirkan oleh Lu Ming. Qiu Yue. Lu Ming sedang memikirkan tentang Qiu Yue. Sambil berpikir, Qiu Yue keluar dari diagram gunung dan sungai. Saat ini, Qiu Yue tidak sadarkan diri dan napasnya lemah. Serangan Luo Changqiong terlalu kuat. Dia bersembunyi di samping dan menggunakan hukum perampasan untuk menghilangkan energi dunia luar. Dia telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar dan berniat membunuh Lu Ming dalam satu pukulan. Dengan tergesa-gesa, Qiu Yue hanya ingin memblokir gerakan Lu Ming itu. Dia terluka terlalu parah. Brengsek, Lu Ming mengertakkan gigi. Dia tidak sabar untuk menghancurkan tulang Luo Changqiong dan menyebarkan abunya. Qiu Yue, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Lu Ming bergumam dan mengeluarkan pil penyembuh. Dia melelehkan pil itu dengan kekuatan sucinya dan menyatukannya ke dalam tubuh Qiu Yue. Namun, cedera Qiu Yue masih belum membaik. Saudara Lu Ming, cobalah buah dari pohon waktu surgawi. Gelembung itu membuka mulutnya dan pohon waktu surgawi muncul. Mata Lu Ming berbinar. Pohon waktu surgawi awalnya memiliki 2 buah berwarna putih susu. Bubble telah menelan satu dan masih ada satu yang tersisa. Karena pohon waktu surgawi dapat melipat gandakan umur panjang seorang ahli bela diri, hal itu sebenarnya setara dengan meningkatkan vitalitas mereka. Ini berarti buah dari pohon waktu surgawi mengandung vitalitas yang kuat. Buah ini mungkin bisa menyelamatkan Qiu Yue. Lu Ming memetik buah itu dan memurnikannya ke dalam tubuh Qiu Yue dengan kekuatan suci. Benar saja, buah dari pohon waktu dewa mengandung vitalitas tak terbatas yang meresap ke dalam anggota badan dan tulang Qiu Yue. Luka di tubuhnya pulih dengan cepat, dan auranya juga stabil. Namun, dia tidak bangun. Saudara Lu Ming, sepertinya luka saudari Qiu Yue terlalu parah. Buah dari pohon waktu surgawi saja tidak cukup untuk membangunkannya. Pao Pao menilai Qiu Yue sebelum berkata. Lu Ming mengedarkan energi sainnya ke seluruh tubuh Qiu Yue. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Meskipun kekuatan hidup Qiu Yue telah stabil, itu seperti yang dikatakan oleh gelembung. Tidak mudah membangunkannya. Lu Ming membelai wajah Qiu Yue dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan lembut, Qiu Yue, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku tidak akan melepaskan Luo Changqiong dan Sekte Surga Daluo. Di akhir kalimatnya,
suara Luming menjadi dingin dan niat membunuh yang dingin muncul. Kali ini terlalu berbahaya. Untungnya, dia mendapatkan buah dari pohon waktu surgawi. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Jika sesuatu terjadi pada Qiu Yue, Luming tidak akan pernah merasa nyaman. Qiu Yue masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak banyak bicara dan tidak banyak permintaan. Dia hanya diam di sisi Luming dan bersedia menyerahkan segalanya untuknya, termasuk nyawanya. Luming memegang tangan kecil Qiu Yue saat dia mengingat kembali kejadian masa kecil mereka. Setelah sekian lama, Luming mengirim Qiu Yue kembali ke diagram gunung dan sungai dan menempatkannya di bawah pohon kuno pemahaman jalan, berharap itu akan membantunya. Saat ini, Luming melihat sekelilingnya. Mereka masih berada dalam badai kehampaan yang kacau balau. Gelembung tersebut menyelimuti sekeliling dengan hukum ruang waktu dan menerobos badai kehampaan. Gelembung, bagaimana kita keluar? Luming bertanya. Dalam aspek ruang, gelembung alam lebih terampil. Saudara Luming, dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak bisa memaksakan diri untuk keluar dari ruang ini. Saya harus menunggu. Saya perlu menemukan titik lemah di ruang itu dan bergegas keluar dalam satu gerakan. Gelembung menjelaskan. Luming mengangguk. Mereka terus menunggu sambil mengamati sekeliling, mencari peluang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan gelembung semakin melemah. Jika ini terus berlanjut, mereka akan berada dalam bahaya ketika kekuatan gelembung tersebut habis. Aku bahkan tidak tahu kemana mereka melayang. Luming merenung. Sangat berbahaya hanyut dalam kehampaan seperti ini. Tidak apa-apa jika dia pergi ke dunia lain. Namun, jika dia hanyut ke dalam kehampaan kekal, dia akan mati tanpa budidaya Supreme bela diri. Saudara Luming, saya mengerti. Lihat ke sana. Gelembung tiba-tiba menunjuk ke kanan. Luming menoleh dan melihat ada beberapa fluktuasi di kehampaan. Ayo serang dengan sekuat tenaga dan keluar. Kicauan, kicauan. Gelembung berteriak saat dia mengendalikan hukum waktu untuk mengubah arah dan terbang menuju sumber fluktuasi. Jari kacau. Luming menggunakan seluruh kekuatannya dan mengarahkan jarinya. Sekarang, jari kekacauan kesengsaraan Luming telah mencapai penyelesaian 94%. Kekuatan titik kekuatan penuh sungguh menakjubkan. Pada saat yang sama, gelembung tersebut bekerja sama dengan Luming untuk membombardir kehampaan. Ledakan. Kekosongan itu bergetar hebat. Kemudian, terdengar desisan dan retakan muncul. Luming sangat gembira dan dia bergegas membawa gelembung itu. Begitu dia bergegas melewati celah itu, Luming menyadari bahwa dia telah muncul di sebuah gua. Mengaum. Raungan keras datang dari belakang Luming. Bau busuk menyerang lubang hidungnya, dan disertai aura panas. Di depan Luming, ada seorang pria kekar yang memandang Luming dan menggelembung dengan ekspresi tercengang.